Amerika Serikat itu punya satu imajinasi, satu bayangan bahwa Amerika Latin itu adalah halaman belakang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Ifai Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Venezuela memasuki fase yang serius. Konflik antara kedua negara ini, pemirsa, tidak lagi hanya diwarnai oleh perbedaan pandangan saja, tetapi sudah memasuki ranah kekuasaan, legitimasi politik, juga kendali atas sumber daya ekonomi yang tentunya strategis. Dan memang pemirsa, kalau kita merunut lebih jauh lagi, konflik ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba begitu saja. Tentu ada banyak akar permasalahan yang terjadi, termasuk diantaranya adalah kepentingan ekonomi, khususnya di sektor energi yang selama ini memang menempatkan Venezuela sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia ini masuk ke dalam pusaran kepentingan global. Nah, kita akan melihat bagaimana kemudian kepentingan politik ini menjadi salah satu pemicu konflik antara Amerika Serikat dan juga Venezuela, dan kita akan melihat lebih jauh bagaimana ini akan mempengaruhi kerjasama ekonomi global dengan negara-negara yang lainnya termasuk juga Indonesia. Nah, untuk membahas topik tersebut, pemirsa, sudah hadir bersama kita dosen hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas yang juga memiliki fokus tadi dalam bidang American Study. Sudah hadir bersama kita Ibu Pusparida Syahdan, Esos MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabar Rifa? Alhamdulillah baik hari ini. Kita akan membahas bagaimana topik yang sangat menarik ya Bu ya, terkait dengan konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela. Nah, ini kan banyak yang masih mempertanyakan Ibu, apa sebenarnya akar dari permasalahan ini. Nah, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang melandasi awal mula ketegangan atau eskalasi antara kedua negara ini. Sebenarnya kalau kita bicara yang seminggu terakhir dalam seminggu terakhir ini kan kita mengetahui bahwa Amerika Serikat itu menyerang Venezuela, betul. Dan menahan presidennya dan istrinya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya hubungan Amerika Serikat dan Venezuela sebenarnya sudah cukup lama ya, cukup lama karena Amerika Serikat itu punya satu imajinasi, satu bayangan bahwa Amerika Latin itu adalah halaman belakang dia, halaman belakang Amerika Serikat seperti itu ya. Okay. Jadi kepemimpinan Amerika Serikat di wilayah itu sudah merupakan wilayah tradisional yang sejak lama. Dalam banyak era pemerintahan Presiden Amerika Serikat, ada presiden yang menghargai independensi negara-negara itu. Ada presiden yang secara lebih serius dalam melihat Amerika Serikat bahwa punya leadership yang langsung terhadap negara-negara itu. Nah, karena kepentingan Amerika Serikat itu cukup besar di wilayah itu, maka itu juga mencakup dengan sumber daya alam di wilayah itu. Itu kan dekat dengan Amerika Serikat ya, berarti masalah sumber daya dulu berkaitan dengan agriculture, pertanian, kopi, segala macam seperti itu. Jagung kesini karena dunia membutuhkan minyak, maka Venezuela itu punya posisi yang cukup strategis di mata Amerika Serikat karena dia punya asumsi bahwa dia punya cadangan. Itu kan asumsinya. Jadi ada mitos mengenai cadangan minyak dari Venezuela yang cukup besar. Nah, pada satu sisi di Venezuela juga itu pemerintahannya mulai dari Hugo Chavez itu 20 tahun yang lalu itu, sebelum presiden yang sekarang, itu orang yang sangat melihat Venezuela itu sebagai negara yang perlu untuk punya leadership terhadap dirinya sendiri. Kedaulatan jadi independensinya mereka. Cukup ini ya.
di situ. Pada masa itu banyak perusahaan minyak Amerika Serikat juga punya investasi di Venezuela. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Tapi seiring dengan menguatnya kekuatan dari Hugo Chavez itu, beliau merestrukturisasi industri migasnya, dan itu berdampak pada keluarnya perusahaan-perusahaan migas Amerika Serikat di situ. Jadi sebenarnya pernah di situ. Tapi karena perubahan politik, kita selalu tahu ya, jadi politik itu dalam satu negara selalu membuat kebijakan terhadap bagaimana pengelolaan sumber daya alam. Dan itu yang kemudian berdampak pada ini. Nah, dalam beberapa selama tahun 2000 Amerika Serikat sibuk dengan politik global yang lain berkaitan dengan terorisme kan, war on terrorism. Jadi tidak terlalu ini. Tapi belakangan di tahun setelah 2011 sini gitu kan, orang bicara mengenai krisis energi macam-macam. Dan mulai menurun war on terrorism, isu-isu seperti itu. Obama ya agak ini punya andil yang cukup besar dalam melihat bagaimana kawasan Amerika Latin itu bisa lebih ini. Salah satu yang dilakukan Obama waktu itu adalah membuka kembali hubungan Amerika Serikat dengan Kuba. Sempat terputus. Dengan Kuba. Membuka Kuba berarti Venezuela yang merupakan teman baik dari Kuba waktu itu cukup punya dampak ini ya. Nah, tapi setelah Obama kan naik Donald Trump ya. Donald Trump ini punya satu keunikan dalam cara dalam merumuskan kebijakannya. Jadi dia agak nasional sentris. Ya, nasionalis pokoknya Amerika Serikat. Make America Great Again. Kan itu dia punya ini kan. Nah, termasuk bagaimana Amerika Serikat itu dalam bayangannya punya independensi dalam energi. Kebijakan sektor energi. Nah, itu yang kemudian dikejar sekarang sebenarnya. Jadi salah satu sebenarnya kan ini sudah setahun ya, hampir setahun lah kepemimpinannya Donald Trump ini. Dan kalau kita ingat tahun lalu dia bicara mengenai tarif. Nah, bagaimana semua negara dikasih tarif tinggi gitu kan. Jadi ya termasuk kita Indonesia kena seperti itu. Tapi waktu itu jadi sudah mulai bicara mengenai bagaimana minyak seperti itu, migas ya. Nah, yang paling dekat dengan dia adalah Venezuela. Dan kebetulan Venezuela itu satu secara geografis dekat, kedua dalam bayangan Amerika Serikat. Ini dalam imajinasi Amerika Serikat ya, yang kemudian ini gampang dianggap bahwa situasinya tidak begitu stabil. Negara tersebut tidak begitu stabil, sehingga mudah untuk di permainan orang-orang Amerika Serikat kan. Kalau dengar dia bilang bahwa ada CIA, ada apa segala macam kan. Nah, sebenarnya awalnya tahun lalu itu di 2025 itu disebut bahwa alasan yang pertama disebut bahwa presiden ini adalah punya kartel narkotika. Betul. Seperti itu. Jadi dia kan membangun narasi, membangun ini, mempersiapkan orang Amerika Serikat sendiri bahwa kita itu sedang melihat dia dan dia itu sedang obat terlarang itu salah satu persoalan besar di Amerika Serikat. Jadi itu dimainkan di situ. Narasinya. Nah, tapi kan minggu lalu itu kan bukan itu kan disampaikan ada poin berbeda lagi. Iya, dia tiba-tiba minyak. Biasanya ya Presiden Amerika Serikat mulai dari George Bush segala macam, dari war on terror itu dalam banyak orang semua mengatakan bahwa itu sebenarnya minyak ke Timur Tengah. Tapi kan tidak ada yang mengakui bahwa itu minyak. Donald Trump bilang bahwa no, kami mau minyaknya. Jadi dia terbuka di situ, kami mau minyaknya gitu. Dan terus di narasi beberapa hari ini di media Amerika Serikat bertanya, bagaimana caranya
mengekstraksi Ya, minyaknya itu kan, pertama ditanyakan siapa yang memimpin Ya, kekuasaannya lagi. kekuasaannya Betul. kan. Kedua, bagaimana caranya? Karena tidak ada lagi sebenarnya perusahaan minyak Amerika Serikat yang di situ. Bagaimana Oke. caranya? Dia kata, oh enggak, Donald Trump bilang, kita akan kasih memberikan kepada perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat untuk pergi ke sana dan mengekstraksi minyaknya. Bagaimana caranya? Oh, kita suruh dia kasih keluar uang dulu. Sudah itu ketika minyaknya ini dia bisa ambil sendiri. Jadi dalam logika Presiden Donald Trump bahwa kita tidak akan menggunakan uang pajak masyarakat Amerika Serikat. Jadi uang dari mereka sendiri yang Ya, mengeluarkan ini. jadi tentara Amerika Serikat membuka Venezuela dan Presiden Amerika Serikat mengundang pengusaha Amerika Serikat untuk mengekstraksi minyak yang itu, ada di dalam. kemudian menginvestasikan minyak itu, dan katanya lagi bahwa uangnya dari hasil penjualan minyak itu kemudian akan dibagi Dimanfaatkan dua. oleh kedua pihak, betul. Iya, dia bilang seperti itu. Itu kan selalu berubah ya, saya seperti itu gitu. Nah, di media Amerika Serikat juga ramai mengatakan bahwa siapa dari sekian banyak pemain besar minyak di Amerika Serikat, siapa yang ke situ, perusahaan minyak apa Perusahaan yang minyak kemudian apa, akan ke betul. situ kan, bagaimana teknisnya, detailnya. Nah, itu kan kita belum tahu ya, baru seminggu. Jadi sampai hari ini kita baru tahu segitu gitu dari bagaimana ininya. Tapi kalau ditanya kenapa Amerika Serikat melakukan hal itu terhadap Venezuela, karena secara historis Amerika Serikat merasa Timur Tengah adalah bagian dari halaman belakangnya. Amerika Serikat. Seperti itu. Ada presiden yang menghargai independensi negara-negara itu, ada presiden yang tidak menghargai negara-negara itu. Jadi itu yang terjadi saat ini ya. Karena itu tadi ada perbedaan dalam cara merumuskan kebijakan itu tadi ya. Salah satunya bahwa memang nasionalisme dari Presiden Amerika Serikat saat ini tuh betul-betul sangat ditonjolkan begitu ya. Dan ada ambisi tersendiri untuk kemandirian dalam sektor energi khususnya, dan bisa dibilang ya Venezuela menjadi sasaran yang empuk tentu ya untuk melakukan kebijakan ini. Tapi kalau kita melihat lagi jangkauannya lebih jauh lagi Bu dari konflik ini, kan ada banyak negara-negara besar yang kemudian invest minyak gitu ya ke Venezuela, termasuk Rusia dan juga Cina gitu. Bagaimana kemudian dampaknya ke depannya? Karena kalau sejauh ini kan belum ada aksi yang terlihat nyata ya, baru melalui media-media kita melihat bagaimana mereka mengecam dan merespon ini. Bagaimana tanggapan Bu sendiri? Kalau kita bicara mengenai, kita belum lihat bagaimana ini ya kan. Yang terjadi beberapa hari yang lalu itu adalah kecaman di sidang Dewan Keamanan PBB waktu itu gitu kan. Nah, ada kapal membawa tanker membawa minyak berbendera Rusia yang kemudian ditahan seperti itu. Nah, itu kan Rusia baru mengecam apa segala macam, belum ada yang ini ya. Ini kan beda dengan sekarang Rusia itu tidak berhadapan negara kecil, tapi dia berhadapan dengan Amerika Serikat. Begitu juga dengan Cina. Kan. Jadi 3 negara, sama-sama negara-negara kuat dan sama-sama negara-negara nuklir. Betul. Beda ketika Amerika Serikat berhadapan dengan negara yang kecil kapasitas militernya seperti Venezuela. Nah, tapi 3 negara ini bagaimana cari? Jadi dia level permainannya kan sangat berbeda. Betul. Level negosiasinya kan sangat berbeda di situ. Bagi saya yang agak mengkhawatirkan adalah bahwa pada sisi yang sama semua negara mengecam Rusia terhadap apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Sekarang Amerika Serikat melakukan hal yang sama terhadap Venezuela. Nah, logiknya itu adalah sekarang adalah apakah Amerika Serikat akan diam? Amerika Serikat dan Rusia akan diam ketika Cina mengatakan bahwa Taiwan adalah milik saya. Jadi ini ada 3 konflik, potensi konflik di Rusia dan Ukraina, di Eropa, ada di Amerika Latin, dan Cina dan Taiwan itu gitu kan. Nah itu eskalasinya itu agak, kalau kita sudah bicara seperti itu, berarti Taiwan tuh dekat dari kita.
Tapi ini ketiganya ini Bu punya pola konflik yang sama atau gimana? Masing-masing punya Itu karakteristik sedikit-sedikit agak mirip kan, sedikit-sedikit karena dia menginvasi kan. Hmm. Ya itu agak mirip. Nah itu sebenarnya yang perlu perlu dijaga negara-negara kita. Amerika Serikat beberapa hari yang mengatakan kami akan mengambil Greenland. Ya. Setelah itu NATO Uni Eropa mengatakan itu tidak bisa dilakukan hal yang seperti itu. Tadi pagi ada wawancaranya Presiden Donald Trump dengan satu media New York Times nih, kan ditanya, New York Times bertanya, bagaimana sih posisi hukum internasional dalam hal ini? Oh iya, saya menghargai hukum internasional, tapi kita juga harus kita lihat yang mana yang perlu diikuti, yang mana yang tidak perlu diikuti. Nah, pernyataan seperti itu sebenarnya agak berbahaya, karena kalau semua negara mengatakan, oh saya ikut itu, tapi saya tidak ikut, berarti semua orang bisa melakukan sesuatu dan kita bisa stabilitas keamanan yang ini itu bisa tidak terjaga dengan baik kan. Kalau orang sudah tidak merasa aman, berarti ekonomi bisa tidak ini, karena alur barang dan jasa dengan menggunakan jalur laut yang bisa ini begitu saja, itu kan berarti ekonomi dunia bisa Betul. Nah, jadi yang seperti itu. Venezuela sebenarnya kecil, tapi dampaknya terhadap perilaku seperti ini, terhadap ketidakpenghargaan terhadap hukum internasional dan tata cara internasional, itu yang perlu kita sikapi, karena bisa bibit dari konflik besar kayak gitu. Nah, kalau sudah terjadi konflik besar seperti itu kan ya ekonomi pasti ada, karena laut menjadi tempat yang tidak aman, sedangkan alur barang dan jasa kan menggunakan alur laut ketika orang tidak lagi menghargai. Jadi jadi ketika memang hukum internasional ini sudah tidak bisa menjadi payung besar ya yang bisa mengatur negara-negara, tidak dihargai lagi, tuh akan berpotensi juga akan terjadi eskalasi di negara-negara bagian yang lainnya tentunya ya Bu. Luar biasa sekali, jadi memang sangat panjang ya pemirsa ceritanya, faktor-faktor yang menyebabkan eskalasi ketegangan yang terjadi tersebut, dan sudah ditegaskan tadi bahwa memang mau tidak mau ekonomi akan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh eskalasi ini. Kemudian selanjutnya pemirsa kita akan membahas bagaimana kemudian ini akan mempengaruhi negara-negara yang lainnya, tidak hanya Amerika Serikat dan Venezuela. Tapi jangan dijawab dulu Bu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Dengarkan sebentar. Kita gak boleh tertipu dengan berita yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama narasumber kita Ibu Pusparida Syahdan. Tadi kita sudah bahas banyak mengenai bagaimana sebenarnya akar konflik antara Amerika Serikat dan juga Venezuela. Kemudian sedikit bagaimana kemudian akan berdampak terhadap kerjasama ekonomi. Nah selanjutnya kita akan bahas bagaimana efek domino dari ketegangan ini. Tentunya ini tidak bisa kita lihat sebagai konflik antar dua negara saja ya Bu, ya akan berdampak juga secara lebih luas ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Bagaimana Bu dampaknya? Oke, yang paling dekat itu kan, karena dia bilang mengenai minyak. Ya. Nah, karena Amerika Serikat mengatakan alasan seksi itu adalah untuk minyak. Nah, mungkin itu yang kita bisa melihat. Tapi satu yang harus kita ingat, ini kan baru seminggu ya. Ya, setelah baru gitu. Jadi perlu waktu mungkin 6 bulan baru kita bisa melihat bagaimana apa betul yang dilakukan Amerika Serikat itu, bahwa
ada banyak perusahaan Amerika Serikat berbondong-bondong kembali ke Venezuela untuk membangun kembali infrastruktur energi di Venezuela seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita bisa berharap akan ada dampaknya kan seperti itu. Nah, ya karena dia bicara mengenai minyak, ya memang minyak akan menjadi ini ya. Logika paling simpel aja, ketika ada tempat yang baru seperti itu, mungkin pasar akan banyak ininya, banyak pasokannya. Biasanya kalau banyak pasokan harganya bisa turun kan, tapi kita tidak tahu bagaimana ininya nanti. Tapi ya itu, minyak menjadi satu hal yang disebutkan oleh Donald Trump alasan untuk ke situ. Betul. Dan akan paling terasa dampaknya juga ya, termasuk negara-negara yang memang selama ini kuat kerjasamanya dengan Venezuela gitu ya Bu. Mungkin yang seperti Iva sebut tadi kan, dua, Rusia dan Cina. Seperti kalau itu. Indonesia sendiri mungkin bagaimana seharusnya memposisikan diri, ini kan masyarakat kita meskipun mungkin selama ini hubungan antara Indonesia dan Venezuela bisa dibilang tidak terlalu kuat ya Bu ya, tapi apakah akan merasakan juga dampaknya, atau ada metode atau strategi-strategi yang bisa Indonesia lakukan tentunya untuk membentengi diri dari dampak-dampak ekonomi yang mungkin akan kita rasakan juga? Indonesia dan Venezuela sama-sama negara berkembang, negara non-blok ya, seperti itu. Jadi di forum internasional Indonesia dan Venezuela itu memposisikan diri sebagai negara-negara yang seperti itu. Nah, tapi dari bagaimana dampaknya ini kemudian terhadap Indonesia, sebenarnya saya yakin pemerintah itu sekarang sedang melihat bagaimana strategi apa yang paling dekat, kan disebut minyak ya. Jadi kemungkinan persoalan minyak itu yang akan dilihat oleh pemerintah kebijakan. Biasanya pemerintah akan punya satu strategi kebijakan yang sendiri. Memang tidak dalam waktu dekat. Kan kita sebenarnya tidak tahu ini mau kemana. Ini baru betul. Ini kan bahwa ini baru loh, ini baru. Jadi kita tidak tahu bagaimana dampaknya kemudian ke depan. Apa ini akan berlangsung sebulan atau 2 bulan atau tiba-tiba, who knows, kita tidak tahu ya. Tapi biasanya pemerintah punya strategi untuk membentengi ekonomi kita terhadap fluktuasi dari disrupsi dari perang seperti itu. Oke, tentu yang paling dekat yang kita itu kan waktu itu perang di Afghanistan. dan di Irak, dan smooth di Indonesia bisa ini kan seperti itu. Dan ini negara punya pengalaman untuk itu. Satu yang perlu kita cek juga adalah bahwa sebenarnya apa sih komoditi ekspor impor antara kita dengan Venezuela dalam situasi seperti ini, seperti itu. Seingat saya, Kementerian Luar Negeri itu punya kebijakan untuk membuka pasar di Amerika Latin untuk produk-produk Indonesia. Itu perlu dilihat kembali seberapa besar sebenarnya pangsa pasar kita di Venezuela, apa yang menjadi mata dagang antara kita dan Venezuela, dan apakah itu ya pasti akan terkena sekarang. Kalau dia terkena blokade ekonomi, berarti kita tidak bisa mengekspor dan Venezuela juga tidak bisa mengirimkan barang ke kita. Seperti itu. Jadi itu yang perlu dilihat lagi lebih jauh seperti itu. Yang dikerjasamakan atau yang menjadi hubungan ekonomi selama ini apa gitu. Itu yang perlu diperhatikan secara khusus ya Bu ya untuk saat ini. Karena betul yang disebutkan tadi, kita belum tahu ke depannya ini sebenarnya arahnya akan seperti apa gitu seberapa lama juga gitu, cukup menarik. Nah, tadi sempat dibahas tentang blokade ekonomi atau sanksi ekonomi. Ini kan sebenarnya apakah memang ini bisa digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memberikan tekanan politik, atau memang ini adalah hal yang salah atau keliru gitu dalam segi hukum internasional, hubungan internasionalnya sendiri, Bu? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai sanksi ekonomi, mengenai satu yang dilakukan Amerika Serikat tahun lalu itu tarif yang dia menerapkan tarif untuk semua negara. Percaya tidak percaya ya, Amerika Serikat itu dalam ideologinya Donald Trump melihat bahwa Amerika Serikat adalah negara yang paling dirugikan dalam sistem internasional sekarang.
bagi kita itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Karena kita selalu melihat Amerika Serikat negara paling besar, Iya. itu mitolonya dunia itu kan. yang paling Iya. Urusan yang bukan urusannya pun dia ada di dia situ. ada di situ. Ya. Tapi Donald Trump itu unik cara berpikirnya. Jadi dia datang dengan persepsi bahwa Amerika Serikat itu dirugikan dalam semua pola hubungannya, yang paling itu adalah hubungan ekonomi. Makanya ketika dia naik setelah dilantik tahun lalu, yang pertama dia lakukan itu adalah kebijakan tarif. Dalam WTO sebenarnya tidak boleh ada tarif. Karena ketika ada tarif berarti ada hambatan perdagangan. Ya. Ada semacam suka dan tidak suka terhadap negara, berarti negara itu tidak bebas dalam perdagangan internasional. Betul. Nah itu adalah hambatan, sebenarnya tidak boleh, tapi Amerika Serikat lakukan tahun lalu. Nah terus apa gunanya WTO kalau sudah prinsip paling dasar dari WTO itu kan free trade-nya seperti itu. Ya. Dasarnya free trade adalah tidak boleh ada hambatan perdagangan. Termasuk tarif Itu tadi kan. Nah, apakah itu? Tapi dia lakukan kan. Nah, saya berpikirnya adalah yang agak unik adalah kemudian negara bernegosiasi sendiri-sendiri, tidak menggunakan WTO. WTO memang mengecam, tapi seperti Indonesia kan bernegosiasi sendiri menurut pernyataannya Presiden Prabowo kan, bahwa Indonesia sudah menegosiasi dan syukur kita dapat penurunan kan. Betul. Begitu juga Cina, begitu juga negara-negara Eropa, dia lakukan sendiri-sendiri seperti itu. Dan itu adalah hambatan perdagangan, serangan paling besar terhadap struktur ekonomi internasional sebenarnya. Seperti itu. Jadi memang menggunakan itu untuk memberikan tekanan politik ini memang, sejauh ini memang bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Oke. Institusi WTO mengatakan tidak boleh dilakukan. Dengan basicnya WTO itu tidak boleh sebenarnya. Tapi dia lakukan Amerika Serikat. Dan yang uniknya adalah negara itu bukannya saling berpegangan tangan menghadapi Amerika Serikat, tidak. Justru masuk satu-satu, datang satu-satu. Jadi Cina datang sendiri, Eropa datang sendiri, Indonesia menegosiasikan sendiri, seperti itu kan. Jadi kayak Presiden Donald Trump itu jadi semakin pede, saya bisa tekan ya. Saya bisa menekan, makanya dia lakukan beberapa hari yang lalu bahwa saya akan keluar dari semua institusi internasional kan. Oke. Untuk cara itu sendiri Bu, apakah ini bisa dibilang dia akan menjadi panutan ataupun akan menjadi role model bagi negara-negara lain yang mungkin punya kekuatan di sektor tertentu juga untuk kemudian nanti ke depannya mempermainkan kepentingan politik ini untuk intervensi ke depannya, kepentingan ekonominya? Sebenarnya ini peristiwa unik setelah Perang Dunia Kedua. Uniknya kenapa? Karena ini serangan langsung terhadap struktur internasional, terhadap keabsahan PBB, terhadap keabsahan semua institusi lain di bawah PBB, termasuk mengenai lingkungan hidup, UNFCCC. Kami akan keluar dari perjanjian climate change seperti itu, Paris Agreement. Kami akan keluar dari ini gitu kan. Itu kan serangan langsung terhadap soal struktur dunia. Nah kalau itu terjadi, bagaimana kira-kira ya? Padahal semua ini berjalan karena ada aturan itu. Karena ada aturan, betul. Nah kalau negara paling besar sudah mengatakan bahwa saya tidak menghargai aturan itu, itu sebenarnya warning keras ya. Iya, warning keras. Makanya dalam beberapa media itu di Amerika Serikat mengatakan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Dari situ, karena kalau tidak ini berbahaya bukan cuma dalam Amerika Serikat tapi struktur global. Bagaimana menghargai batas negara, bagaimana menghargai perdagangan internasional, bagaimana semuanya itu dibangun dalam struktur PBB dan keperjanjian yang kecil-kecilnya. Nah kalau Amerika sih bisa keluar, dia boleh keluar saya begitu saja kan, tapi kalau dia keluar banyak negara lain yang bisa saya. Cina bisa bilang kok bisa keluar, tidak perlu saya hargai lagi.
Saya Ini tidak perlu menghargai ini lagi. bisa didefinisikan sebagai memang sudah menjadi momennya untuk kita restrukturasi besar-besaran nih dalam yang organisasi internasional ini, Bu, atau seperti apa? Mungkin pertanyaan terbesarnya masyarakat, terus siapa nih yang berwenang untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang ada saat ini, Bu, gitu? Dalam kenyataannya sebenarnya tidak ada orang yang paling semua punya andil di situ. Punya andil. Karena misalnya Indonesia kan tidak akan bilang misalnya kepada Cina tolong kau lakukan sesuatu, nanti kami ikut. Itu kan tidak mungkin kan, karena berkaitan dengan kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Dalam prinsipnya adalah kerjasama internasional dibangun oleh semua negara. Negara ikut ke situ karena negara merasa mendapatkan sesuatu dari situ. Jadi idealnya adalah semua orang merasa bahwa ini adalah serangan terhadap struktur yang dibangun pasca Perang Dunia Kedua. Nah, ketika struktur itu kemudian mulai dipertanyakan oleh negara yang paling kuat, seperti itu. Tapi saya lihat ya, masih banyak kelompok-kelompok di dalam Amerika Serikat sendiri yang tidak sepakat dengan cara berpikir seperti ini sebenarnya. Bahkan dari dalam sendiri pun dari dalam ada sendiri, pro kontra tersendiri dalam gitu. negaranya, gitu ya. Karena ini akan ada pemilu setelah di Amerika Serikat di tahun ini. Tahun ini. Kalau pemilu setelah ini kemudian merubah struktur legislatifnya, sekarang legislatifnya kan lebih banyak Republik, baik di Senat maupun di DPR-nya. Dia Republik, presidennya Republik, jadi mereka agak tutup seperti posisi kita ya, DPR kita apa yang katakan presiden kita ikut kayak gitu kan. Hampir tidak ada situasi pertanyaan seperti itu kan. Nah, kalau pemilu setelah ini kemudian merubah struktur legislatifnya, maka akan banyak hambatan dalam implementasi kebijakannya Donald Trump itu. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana siapa presiden berikutnya? Selanjutnya, Nah, di situ seperti itu. Sekarang ini kekhawatiran semua orang. Ini seperti shock terapi bahwa ada yang bisa itu. Tapi kembali kepada internalnya Amerika Serikat, karena dia besar dan dia bisa mempengaruhi. Tapi kalau dia keluar kan orang diskusi dia tidak akan ikut kan? Betul. Tapi karena dia pemain paling besar dan perusahaannya banyak di seluruh dunia, kira-kira perusahaan itu bagaimana posisinya? Kayak di Indonesia misalnya kan, kita tunduk pada aturan PBB, mereka bukan anggota PBB, berarti dia diperlakukan berbeda. Bukan cuma Indonesia, hampir seluruh dunia. Misalnya karena aturannya adalah bahwa dia ikut di mana dia beroperasi. Betul. Jadi dia itu skema yang jauh ya, kalau memang jauh. Dia betul-betul sudah mengatakan say no untuk mengikuti dia sebutkan, semua. dia sudah sebutkan, dia tulis di websitenya bahwa kami akan keluar gitu. Orang masih cautious, berhati-hati melihat itu. Kamu mau keluar, terus beberapa ahli yang benar-benar dampaknya seperti apa gitu. Terus kalau dia kemudian mau keluar karena saya sudah tidak batas, Indonesia bisa keluar dong. Kita tidak suka misalnya dengan satu aturan PBB yang mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh larang-larang. Aturannya malah merugikan gitu. Kita gitu. Kita keluar gitu. Artinya kan itu membuka satu celah diskusi bahwa negara bisa keluar dari situ. Dan itu menarik sekali. Kita akan melihat ke depannya bagaimana kemudian begini. Perkembangan dari eskalasi yang terjadi saat ini. Mungkin terakhir Bu, sebagai closing statement disampaikan bagaimana kemudian masyarakat kita memahami ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela saat ini, dan seharusnya kita memposisikan diri khususnya dalam sektor kerjasama ekonomi ini seperti apa. Nah, silakan Bu. Jadi kalau dari tadi saya sebutkan bahwa ini baru awal, kita tidak tahu misalnya berlangsungnya berapa lama, sebulan atau apa gitu, dampaknya ke struktur. Karena Presiden Donald Trump sudah menyebutkan bahwa ini persoalan minyak, maka mungkin akan ada efeknya terhadap fluktuasi harga minyak dunia, dan mungkin akan berdampak juga terhadap kita gitu. Bagaimana kita melihatnya? Sebenarnya kita harus khawatir karena ada negara besar yang bisa seenaknya kemudian menyerang negara lain dan
memenjarakan presiden yang dipilih dalam satu proses pemilihan umum. Jadi serangan terhadap proses demokratisasi itu yang paling mengkhawatirkan, yang harus kita lihat bahwa ternyata demokrasi yang kita bangun di negara kita, dalam satu negara misalnya di Venezuela, itu bisa tidak dihargai oleh negara besar proses itu. Dan kalau itu terjadi, maka negara seperti Venezuela itu akan jatuh ke dalam konflik domestik yang bisa berkepanjangan, dan kita tidak tahu apa yang dilakukan Amerika Serikat dalam menyelesaikan persoalan itu. Jadi itu yang paling, jadi ada ekonomi, ripple effect-nya itu disebutkan mengenai minyak, dan yang paling mengkhawatirkan sebenarnya itu adalah serangan terhadap proses demokrasi dalam satu negara. Itu yang paling mengkhawatirkan. Saya kira itu. Oke, jadi memang ada begitu banyak faktor yang turut berpengaruh terhadap memicu konflik yang terjadi saat ini, tentunya antara Amerika Serikat dan Venezuela. Tentunya negara-negara, khususnya negara berkembang sih seperti Indonesia, tentu yang disampaikan tadi Ibu, ini bisa menjadi peringatan sekaligus juga agar kita lebih berhati-hati, lebih waspada bahwa memang ternyata bisa loh sebuah negara ini merusak atau mengintervensi gitu demokrasi yang terjadi di sebuah negara yang sudah berdaulat, contohnya seperti Venezuela ini. Dan tentunya kedepannya kita masih akan melihat lagi bagaimana perkembangan dan ketegangan yang ada. Yang jelas tentu PBB tidak diam ya Bu, tentu melakukan diskusi-diskusi, mediasi tentunya untuk mencarikan jalan keluar dari ketegangan antara kedua negara ini. Terima kasih banyak Bu atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikut terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Eva Syarahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.